Bagi semua saudara yang menonton debat dengan menghapus segala itu pada hari Senin kemarin, Senin atau apa saya lupa itu. Saudara tentu tahu bahwa pada waktu saya menjelaskan 1 Yohanes 2:2 ini, saya dihentikan di tengah jalan dengan alasan waktu untuk menjawab hanya 3 menit atau maksimal 5 menit. Dan menurut saya sesuatu yang sangat konyol, karena pertanyaannya ditanyakan oleh moderator yaitu Albert waktu itu. Dan ayat ini yang dikatakan oleh menghapus segala sebagai ayat yang kalau istilah saya memurtadkan dia dari percaya poin L menjadi tidak percaya poin L. Ayat yang paling kuat katanya dia. Seharusnya dia mau mendengar sampai selesai. Dan kalaupun bukan bagi dia, bagi yang lain, semua penonton. Tapi secara sangat pengecut, mereka menghentikan penjelasan saya di tengah jalan. Dan karena itu saya kali ini akan membahas ulang sampai bagian ini tuntas. Jadi saya berikan judul pembahasan ayat yang membuat menghapus segala gemetar. 1 Yohanes 2:2. Tentu bagian awalnya sudah saya bahas, tapi tetap saya ulang saudara ya. Mungkin karena ada orang yang tidak ikut dalam debat itu, supaya tetap bisa mengerti. Saudara, ayat ini sudah saya katakan terus terang bagi saya sendiri. Waktu saya dulu belajar limited atonement itu, ayat ini adalah ayat yang paling mengagetkan saya. Karena rasanya kelihatannya sepintas lalu itu mutlak memang mendukung unlimited atonement. Kita baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Nah sekarang perhatikan ini. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah saudara, memang kalau orang jadi Kristen pertama-tama baca Alkitab sendiri tanpa bimbingan apa-apa, maka rasa-rasanya kecenderungan menjadi Armenian itu jauh lebih kuat. Nggak berarti ajaran Armenian lebih benar, tidak. Tapi memang banyak sekali ayat Alkitab yang kalau dibaca sepintas tanpa digali mendalam, maka akan menghasilkan ajaran Armenian. Dan ayat ini termasuk yang terkuat dalam hal seperti itu. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah memang penafsiran Armenian menafsirkan bahwa kata kita itu menunjuk kepada orang percaya. Semua orang Kristen. Lalu kata dunia itu menunjuk pada semua orang tanpa perkecualian. Mulai dari Adam sampai orang terakhir yang hidup sebelum Yesus datang kedua kalinya. Persis pada saat Yesus datang kedua kali. Dan kelihatannya memang penafsirannya seperti itu. Jadi waktu itu saya kaget waktu membaca ayat ini. Tapi lalu saya pelajari dan ternyata saudara ada penafsiran lain saudara ya. Orang Calvinis atau Reform menafsirkan bahwa kata kita menunjuk orang percaya dari bangsa Yahudi. Atau dengan kata lain orang Yahudi Kristen. Dan kedua, kata dunia menunjuk kepada orang percaya di seluruh dunia. Jadi ini mencakup bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Tapi yang percaya. Jadi kita orang percaya, tapi Yahudi. Yang dunia, orang percaya, tapi yang non-Yahudi.
berarti digabungkan semuanya, Yesus itu tetap adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan juga untuk dosa seluruh dunia dan sebagainya. Itu tetap menunjukkan Yesus mati dengan tujuan menebus orang-orang percaya atau orang-orang pilihan. Jadi penafsiran ini tetap memungkinkan. Tapi memang ada kemungkinan yang lain yang di atas ini. Nah, lalu saya akan memberikan alasan mengapa harus memilih yang di bawah dan bukan yang di atas. Nah, ini apa dasarnya? Untuk mempercayai penafsiran reform tentang bagian ini. Ada beberapa alasan, saudara ya. Pertama, saudara, kita perlu tahu kepada siapa surat Yohanes ini ditujukan. John Owen mengatakan bahwa sekalipun memang ya seluruh kitab suci itu ditujukan dan berguna bagi seluruh gereja. Tetapi ada bagian-bagian dari kitab suci yang ditujukan secara khusus kepada orang-orang tertentu atau gereja-gereja tertentu. Dan dengan demikian mempunyai tujuan khusus berkenaan dengan orang-orang atau gereja-gereja tersebut. Misalnya saja saudara, surat Paulus itu ditujukan kepada Timotius. 1 Timotius dan 2 Timotius. Tujukan kepada Titus. Lalu ada yang ditujukan pada gereja tertentu. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus dan sebagainya. Memang itu untuk seluruh gereja. Tapi tujuan orisinil yang ini saya tekankan. Ya. Semua kitab kita itu punya tujuan orisinil. Nah, sekarang kita akan pelajari tujuan orisinal dari surat 1 Yohanes ini siapa. Memang kalau sekarang ini berlaku untuk semua orang. Tapi tujuan orisinal itu siapa? Nah saudara, surat Yohanes yang pertama ini tujuan orisinalnya adalah orang Yahudi Kristen. Dan ini bukan asal ngomong. Ada alasannya yang diberikan dan alasannya cukup kuat. Pertama poin A saudara. Yohanes adalah rasul untuk orang Yahudi. Mari kita lihat Galatia 2 ayat 9. Adalah lucu bahwa dalam debat itu saya diserang karena menggunakan ayat ini. Bahas 1 Yohanes kok bahas Galatia. Setelah bahas topik apapun kita bisa menggunakan ayat dari manapun selama ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya itu lain. Nah ini saya mau menunjukkan Yohanes itu rasul untuk orang Yahudi. Makanya dia menulis kepada orang Kristen Yahudi. Sama sekali tidak bisa disalahkan. Sama sekali benar sepenuhnya saya menggunakan ayat ini. Karena ayat ini memang menunjukkan hal itu. Mari kita baca. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kefas itu Petrus. Dan Yohanes. Ini yang saya tekankan Yohanesnya. Ya. Yang dipandang sebagai sokok kuli jemaat. Berjabat tangan dengan aku di situ Paulus dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Supaya kami itu Paulus dan Barnabas ya, pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat itu non-Yahudi. Dan mereka itu Yakobus, Kefas dan Yohanes. Kepada orang-orang yang bersunat. Orang-orang yang bersunat itu orang Yahudi. Jadi di sini kita melihat ya, bahwa 3 rasul ini Yakobus, Petrus dan Yohanes itu rasul untuk orang-orang yang bersunat. Paulus dan Barnabas itu untuk orang-orang yang tidak bersunat. Memang ini tidak mutlak. Karena kalau kita melihat pelayanan Paulus, dia nginjil juga kepada orang-orang Yahudi. Tapi lebih banyak dia nginjil kepada orang-orang yang tidak bersunat atau non-Yahudi. Demikian juga Yakobus, Petrus dan Yohanes dan sebagainya. Tentu mereka juga menginjil kepada orang non-Yahudi. Tetapi penekanannya untuk orang Yahudi. Jadi masing-masing punya penekanan, punya calling ya, panggilan dari Tuhan. Dan di sini mereka berjabat tangan, sepakat. 2 kelompok ini. Di satu sisi Yakobus, Petrus dan Yohanes. Di sisi lain Paulus dan Barnabas. Kelompok pertama Yahudi. Kelompok kedua non-Yahudi. Jadi saudara, karena itu baik Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 1 maupun Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 1
Menuliskan suratnya kepada orang-orang Yahudi dalam perantauan atau penyebaran, yaitu dispersion ya, penyebaran ya. Coba kita lihat saja ayatnya ya. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus kepada ke-12 suku di perantauan. Yahudi yang dituju. Ya. Sekarang 1 Petrus 1 ayat 1. Itu dari Yakobus. Ini sekarang Petrus. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi secara Yahudi yang tersebar. Nah, sedangkan Paulus menuliskan surat-suratnya kepada orang-orang non-Yahudi atau disebut dalam bahasa Inggris Gentiles. Karena itu sangat besar kemungkinannya bahwa Rasul Yohanes menuliskan suratnya kepada orang-orang Yahudi Kristen sebagai tujuan utama dan tujuan orisinil. Tentu kitab ini berguna bagi kita yang non-Yahudi. Tapi saya bicara tujuan orisinil. Jadi ini alasan pertama. Rasul Yohanes itu penekanannya untuk orang Yahudi. Maka masuk akal sekali surat Yohanes pertama ini tujuan utama, tujuan orisinil untuk orang Yahudi. Sekarang alasan yang kedua saudara. 1 Yohanes 2 ayat 7. Kata-kata perintah lama saya kira lebih baik dilihat saja ya, lebih kan sekarang saya tidak ke susu ya. Kalau tempo hari itu memang kayak dikejar waktu, maka saya tidak bacakan. Ini kan nyambung ya. Tadi yang kita bahas itu kan ini. Sekarang kita masuk dalam ayat 7-nya. Jadi ini masih konteks yang dekat. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Nah, kalau dibaca ayat 8-nya, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar dan sebagainya. Saudara, kalau ini memang ditujukan kepada orang non-Yahudi, orang non-Yahudi itu tidak punya perintah lama, saudara. Karena hukum Taurat atau seluruh perjanjian lama itu diberikan hanya kepada bangsa Israel atau Yahudi. Memang belakangan dalam perjanjian baru setelah Yesus mati dan bangkit, memang itu juga untuk non-Yahudi. Tapi pada awalnya itu untuk Yahudi saja, untuk Israel saja. Kalau untuk non-Yahudi tidak ada perintah lama. Jadi pada waktu di sini ada kata-kata perintah lama, ini jelas sekali tidak memungkinkan surat ini untuk non-Yahudi. Non-Yahudi tidak punya perintah lama. Hanya Yahudi yang punya perintah lama, yaitu hukum Taurat. Dan dalam debat itu Pak Isra menanyakan kepada Bang Apul. Dan saya melihat Bang Apul tidak bisa jawab. Saya lupa dia jawab apa, tapi jelas dia tidak bisa jawab. Perintah lama itu hukum Taurat, perjanjian lama. Itu untuk Yahudi. Jadi bagaimana kata-kata ini bisa ditujukan kepada non-Yahudi? Non-Yahudi tidak punya perintah lama kok. Nah sekarang saudara, kalau memang Yohanes menunjukkan suratnya kepada orang Yahudi Kristen, perhatikan Yohanesnya ini orang percaya yang Yahudi juga kan. Dia menunjukkan suratnya kepada orang percaya atau orang Kristen yang Yahudi juga. Jadi pada waktu dia mengatakan kata kita dalam 1 Yohanes 2:2, maka maksudnya adalah Rasul Yohanes bersama dengan orang-orang Yahudi Kristen tersebut. Nah si Bang Apul protes, saya tidak pernah tahu ada penafsir menafsirkan seperti itu. Oh karena dia tidak pernah baca menafsir seperti itu perlu dipertanyakan. Dia pernah baca berapa banyak buku tafsiran. Itu bisa berarti dia orang yang tidak belajar buku tafsiran setidaknya, sehingga tidak pernah baca. Dan kalaupun seandainya John Owen satu-satunya yang menafsirkan seperti itu, tetap dia punya argumentasi yang benar. Saya pernah membahas satu teks Alkitab, saudara.
Di mana kalau saya menggunakan 10 atau 11 buku tafsiran. 10 itu menafsirkan A dan 1 tok menafsirkan B. 1 itu adalah Calvin. Dan saya tidak peduli 10 lawan 1, dan saya bukan juga karena Calvin selalu mesti Calvin benar, tidak. Tapi karena saya pertimbangkan argumentasi dari yang 10 dan argumentasi dari yang 1, saya melihat argumentasi dari yang 1 ini lebih kuat. Maka saya tidak peduli 10 lawan 1, saya pegang punya Calvin. Dan dalam hal ini sama. Saya tidak peduli berapa banyak penafsir yang menafsirkan sesuai tafsiran Armenian. Tapi John Owen punya argumentasi dan ini sama sekali belum selesai. Jadi kata kita itu, Rasul Yohanes bersama orang-orang Yahudi Kristen tersebut. Orang-orang Kristen tapi hanya yang Yahudi. Itu kita. Sekarang mari kita melihat komentar dari John Owen berkenaan dengan ayat ini. Saya bikin alamatnya ya. Bukunya John Owen ini. The Death of Christ. Dari The Works of John Owen volume 10. Halaman 331, 332. Bisa dicek. Ya, saya berikan hanya terjemahnya saja. Pertentangan yang dibuat oleh sang rasul antara kita dan dunia di tempat ini antara cukup untuk menunjukkan bagi siapa yang menulis. Sebagai seorang Yahudi yang menganggap dirinya sendiri bersama dan di antara orang-orang Yahudi yang percaya kepada siapa yang menulis dan mempertentangkan dirinya sendiri bersama dengan mereka dengan sisa orang-orang percaya di dunia ini. Dan ini merupakan sesuatu yang biasa bagi sang rasul, di mana ia harus dimengerti sebagaimana yang ia nyatakan dalam Injilnya, pasal 11 ayat 51-52. Jadi saudara, memang bukan cuma berdasarkan itu, tetapi John Owen lalu memberikan ayat yang juga ditulis oleh Rasul Yohanes, tetapi dalam kitab Injilnya yang sejalur gitu loh. Arahnya sama dengan kalau 1 Yohanes 2:2 ditafsirkan sesuai dengan tafsiran John Owen. Yang dibicarakan hanya orang-orang percaya dalam kalangan Yahudi. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 51-52. Ini nubuat dari Kayafas sebetulnya ya. Kalau mungkin mau lebih jelas kita baca ayat sebelumnya, Yohanes 11. Kita baca ayat 49-50 ya. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Perhatikan ya, ini nubuat dari Tuhan. Karena ayat 51 mengatakan hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan sebagainya. Nah, saya jelaskan dulu Kayafasnya ya. Kayafas saya jelas orang kafir sebetulnya. Dia bukan orang Kristen. Yahudi, tapi bukan Yahudi yang percaya pada Kristus. Dan sebetulnya maksud dari kata-kata dia berbeda dengan maksud Tuhan pada waktu memberikan kata-kata itu dalam mulut dia. Pada waktu Kayafas mengatakan, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati, Yesus mati saja untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Kenapa? Lihat ayat 48-nya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi tidak tahu bagaimana mereka itu takut. Si Kayafas takut. Kalau Yesus dibiarkan, Roma ngamuk, wah mereka dibasmi semua. Jadi daripada demikian lebih baik Kristus ini dikorbankan. Kristusnya dibunuh saja. Nah, semua bangsa ini tidak binasa, tidak dibinasakan oleh Romawi. Itu maksudnya dia. Jadi ini ya, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja. Bangsa itu kan Yahudi ya. Tapi bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Bangsa itu Yahudi. Anak-anak Allah itu non-Yahudi yang pilihan. Yang
masih semrawut di luar, tidak tahu di mana. Jadi nubuatnya diomongkan oleh Kayafas dengan maksud tersendiri, tapi Tuhan memberikannya dengan maksud yang lain. Kalau Kayafas, Yesus dikorbankan, dibunuh saja, supaya bangsa ini tidak dibunuh oleh Romawi. Tapi kalau Tuhan, Yesus memang harus mati untuk menggantikan orang-orang pilihan yang harus diselamatkan. Jadi Yesus mati memikul hukuman dosa dari orang pilihan, supaya dengan demikian seluruh orang-orang pilihan itu dikumpulkan. Yang tercerai dikumpulkan. Nah, kita kembali kepada teks ya. Jadi ini ya, bukan untuk bangsa itu saja, bukan untuk Yahudi saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah ini yang non-Yahudi. Jadi teks ini jelas memang sejalan dengan 1 Yohanes 2 ayat 2 yang sedang kita bahas. Kita itu Yahudi Kristen. Dunia non-Yahudi Kristen. Jadi total adalah orang-orang pilihan. Di sini juga bangsa itu Yahudi. Anak-anak Allah non-Yahudi. Tapi semua orang-orang percaya. Ya, jadi ini dua-duanya mengarahkan kepada doktrin limited atonement. Yesus mati untuk bangsa itu saja. Bangsa itu ya. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Berarti dia mati untuk Yahudi pilihan dan non-Yahudi pilihan. Jadi sejalan dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. Sekarang poin kedua. Argumentasinya John Owen ini kuat sekali, saudara. Ya, ini orang dengan karunia berdebat yang tidak ada tandingannya. Sekarang poin kedua, tujuan Yohanes dengan bagian ini. So, tujuan Yohanes dengan 1 Yohanes 2 ayat 2 ini adalah menghibur orang percaya pada saat mereka jatuh dalam dosa atau gagal dalam mentaati firman Tuhan. Nah, ini terlihat dari ayat yang persis mendahulunya, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 1. Mari kita baca ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi saudara, idealnya semua orang Kristen itu jangan berbuat dosa. Tapi ideal itu kan tidak mungkin tercapai. Idealnya kita itu sempurna. Seperti Bapak kita sempurna. Matius 5:48. Tapi ideal itu tidak mungkin tercapai. Nah, makanya dia mengatakan, namun jika seorang berbuat dosa, dan ini pasti terjadi, saudara. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi ayat 2 ini ditulis dalam konteks mau menghibur orang yang jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen yang jatuh dalam dosa kadang-kadang bisa dosa yang sangat hebat, kadang-kadang dosa yang diulang-ulang, membuat frustrasi, membuat sedih, membuat kadang-kadang bisa karena godaan setan menjadi takut. Wah, ini Allah tidak mau ngampuni saya atau bagaimana begitu. Itu memungkinkan. Nah, dia maunya menghibur. Makanya dia katakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan sebagainya. Tapi saudara, adalah aneh kalau Yohanes tahu-tahu mengatakan bahwa Kristus mati untuk menebus dosa seluruh dunia. Ini ditujukan untuk Yahudi, Kristen. Untuk apa dia bicara menebus seluruh dunia? Jauh lebih cocok kalau ia berkata bahwa Kristus mati untuk semua orang pilihan. Berarti yang berbuat dosa itu termasuk. Kalau seluruh dunia, itu lebih jauh jangkauannya daripada yang dibicarakan dalam teks itu. Hanya orang pilihan kok. Jadi jauh lebih cocok kalau dia berkata Kristus mati untuk semua orang pilihan. Dan ditambah lagi argumentasinya, mengingat bahwa dari seluruh dunia yang tebus Kristus itu ternyata ada banyak yang dibinasakan atau dihukum. Ini ajaran Arminian, ya. Kan Kristus katanya mati untuk menebus seluruh dunia. Itu ajaran Arminian. Setiap individu di dunia tanpa kecuali. Tapi nanti efektifnya hanya untuk orang yang percaya. Jadi ternyata dari seluruh dunia yang ditebus itu ada banyak yang dibinasakan atau dihukum. Karena orang percaya itu minoritas sekali.
Sangat minoritas. Nah kalau memang seperti itu artinya, maka lebih-lebih lagi itu tidak merupakan suatu penghiburan bagi orang-orang Kristen Yahudi yang jatuh dalam dosa itu. Apa penghiburannya? Kamu jatuh dalam dosa, tidak usah khawatir. Yesus mati untuk seluruh dunia. Tapi dari seluruh dunia itu banyak yang masuk neraka. Lah, orang yang berbuat dosa itu bisa mikir, loh, jangan-jangan aku yang masuk neraka. Tidak jadi penghiburan, saudara. Tapi kalau dikatakan Yesus mati secara efektif, dia memang menebus orang pilihan saja. Dan itu efektif, pasti menghapus dosa orang pilihan. Itu penghiburan yang cocok untuk Yahudi Kristen yang jatuh dalam dosa. Sekarang poin ketiga. Kita membahas kata pendamaian dalam 1 Yohanes 2:2. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, saya membahas potong per potong dan sebagainya. Lihat konteksnya, konteks di atasnya, konteks di bawahnya dan sebagainya. Ini jelas-jelas betul-betul exegesis. Ayat-ayat dibahas kata per kata dan pakai hubungan satu dengan yang lain, ayat satu dengan ayat sebelumnya dan sebagainya. Itu exegesis yang benar. Si mangapul bisa tuduh exegesis itu, dia tidak ngerti kata exegesis atau main tuduh sakarepe dhewe tanpa dasar sama sekali. John Owen itu penafsir yang luar biasa kalau dia terus-terusan tekankan perbedaan antara dogmatik dan biblikal. Ini omong kosong, saudara ya. Dia orang biblika. Orang biblika itu yang ngerti exegesis. Kalau orang dogmatik itu semua sedikit banyak sadar atau tidak sadar, presupposisinya dibawa waktu menafsir. Itu omong kosong. Dan John Owen ini adalah seorang baik seorang dogmatik maupun seorang biblika. Dia menulis buku tafsiran surat Ibrani seluruhnya di dalam 7 volume. Saya punya bukunya, saudara. Buku fisik ada, e-booknya juga ada. Bayangkan surat Ibrani yang 13 pasal. Dia tulis dalam 7 volume tebal-tebal. Tebalnya mungkin 5 cm, 4 cm, 5 cm per buku. Dan tulisannya kecil-kecil. Jadi saudara, ini jelas-jelas exegesis. Dan ini saya dapatkan dari John Owen. Mari kita bahas ya kata pendamaian. Dan kita lihat apakah ini exegesis atau bukan. Ini ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Nah kata pendamaian ini yang kita mau bahas. Terjemahan Indonesia pendamaian. NASB dan King James. Propitiation. Artinya nanti lihat di bawah. NIV atoning sacrifice. Korban yang menebus. RSV, expiation. Artinya lihat catatan di bawah. Soal baik kata propitiation maupun expiation. Ini adalah dua istilah yang sangat sukar diterjemahkan. Dan karena itu saya melihat di dalam kamus Webster. Pada waktu saya menjelaskan bagian ini sampai tengah-tengah saya di-cut. Ya, saya dihentikan. Katanya waktunya cuma 3 menit. Pengecut sekali. Ini justru inti dari pembahasannya sebetulnya. Maka sekarang saya lanjutkan. Ya. Sekarang poin saudara. Kata to propitiate. Artinya adalah saya berikan hanya bahasa Indonesianya ya. Menyebabkan seseorang jadi mempunyai kecenderungan yang baik. Jadi Kristus itu menebus. Itu membuat Allah itu jadi punya kecenderungan yang baik terhadap orang berdosa. Begitulah. Lalu arti kedua, memenangkan atau mendapatkan kembali maksud atau kecenderungan yang baik. Jadi Kristus menebus dosa kita itu membuat Allah itu dimenangkan atau didapatkan kembali maksud atau kecenderungan yang baiknya terhadap kita. Atau arti ketiga, menenangkan atau meredakan amarah. Biasanya dengan memenuhi tuntutan. Jadi Allah itu marah pada orang berdosa. Tapi Kristus menebus dosa, itu menenangkan atau meredakan amarah Allah. Biasanya dengan memenuhi tuntutan.
Kan memang dosa harus dihukum. Nah Kristus sudah memenuhi tuntutan itu. Dia dihukum ganti kita. Maka Allahnya ditenangkan, diredakan amarahnya. Lalu arti keempat, mendamaikan. Jadi penebusan Kristus menyebabkan kita orang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Tadinya musuh, semua musuh. Dari lahir musuh. Tapi Kristus menebus, tujuannya mendamaikan. Sedangkan kata to expiate yang merupakan terjemahan dari RSV yang tadi propitiate itu NIV dan King James ya. Kan to expiate adalah artinya juga ada 6 bahkan ya. Pertama, membuat pemuasan atau penebusan. Jadi pemuasan itu Allahnya kan ngamuk, mau yang menghabisi gitulah ya. Nah dipuaskan kemarahannya itu ya. Tuntutannya dipuaskan. Atau memberikan penebusan. Lalu arti kedua, menenangkan atau meredakan amarah. Biasanya dengan memenuhi tuntutan. Ini sama dengan arti yang di atas tadi ya. Ini sama persis. Ya. Lalu to propitiate, ini artinya sama dengan yang di atas seluruhnya. Jadi memang expiate dan propitiate itu artinya tumpang tindih. Kadang arti keempat, membayar kerugian atau melakukan perbaikan untuk tindakan salah atau kesalahan. Jadi kalau kita itu berbuat salah, misalnya dalam dunia jasmani ya, saya nabrak mobilnya orang dan saya salah. Saya tidak bisa bayar, maka ada orang yang berbaik hati mau membayar kerugian atau melakukan perbaikan untuk kesalahan saya. Itu yang Yesus lakukan. Kita yang berbuat dosa. Dan Yesus yang membayar kerugiannya, yang melakukan perbaikannya untuk tindakan salah kita itu. Arti yang kelima, menebus untuk. Dan arti keenam, membayar hukuman dari. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dia yang membayar hukumannya. Saya sudah bolak-balik katakannya. Dosa itu dalam Alkitab bolak-balik digambarkan sebagai hutang. Jadi kita yang berhutang, tapi Yesus yang membayar. Dan karena itu, hutang sudah dibayar, mana bisa ditagih lagi. Kecuali orang kepada siapa saya berhutang itu kurang ajar. Sudah dibayar, ditagih lagi. Tapi Tuhan tidak mungkin kurang ajar seperti itu, bukan? Jadi kalau Yesus sudah membayar, tidak bisa kita ditagih. Makanya kalau memang mereka berkata unlimited atonement, Yesus membayar semua hutang dari semua orang tanpa kecuali, ya semua orang tidak bisa dihukum. Itu tidak masuk akal. Kalau mereka katakan Yesus mati menebus semua orang, tapi efektifnya hanya untuk yang percaya. Berarti untuk yang tidak percaya, tidak efektif ya. Gagal gitu ya. Penebusannya gagal. Maunya dia nebus tapi gagal. Mereka tetap masuk neraka. Allah bisa gagal. Soalnya mungkin tadi saudara bertanya-tanya. Ini arti-arti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mana? Saya gunakan kamus yang besar, tebal sekali saudara. Saya punya kamusnya. Jadi semua definisi atau arti ini saya ambil dari Webster's New World Dictionary College Edition. Edisinya ada banyak ya. Ingat, ini yang College Edition. Mau dicek, saya bisa tunjukkan bukunya kalau mau. Memang tidak bawa di sini, ada di lemari saya. Tapi ada jelas. Nah, saya lanjutkan saudara ya. Sebetulnya dari dua arti ini ya. Kalau ini tercakup dalam kata pendamaian itu. Kristus menebus itu dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kalau pendamaian itu artinya mencakup poin A dan poin B ini. Maka jelas sudah kita tuh damai, betul-betul damai. Semua damai dan kita tidak mungkin dihukum. Allahnya tidak marah lagi kepada kita. Habis semua, sudah beres semua dosanya. Kalau itu untuk semua manusia di dunia, ya semua akan selamat. Tapi saya lanjutkan saudara. Jadi ini tetap semua dari penafsiran John Owen.
Kuat sekali argumentasinya. Kata bahasa Yunani adalah hilasmos. Mari kita lihat ya. Ya. Jadi propitiation itu hilasmos, ya. Yang merupakan suatu kata benda. Kata ini hanya digunakan 2 kali dalam perjanjian baru, yaitu dalam ayat ini dan satunya dalam 1 ayat 4 ayat 10 yang berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kita itu laki-laki orang percaya, saudara. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan kata kerjanya yaitu hilaskomai juga digunakan hanya 2 kali. Bayangkan ini si John Owen membahas Yunani dan sebagainya. Dia jago Ibrani, Yunani dan Latin. Orang ini orang jenius. Umur 12 dia masuk college. Mari kita lihat sekarang. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mendamaikan, kata kerja. Ya. Lalu Lukas 18 ayat 13. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ini perumpamaan Yesus tentang 2 orang yang berdoa di bait Allah itu ya. 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Ini pemungut cukainya. Berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Diterjemahkan kasihanilah. Ya, dia sebetulnya minta. Dia didamaikan dengan Allah. Begitulah kira-kira. Di samping itu saudara, Owen mengatakan bahwa ada satu kata benda Yunani yang lain yang mempunyai arti yang sama, yaitu hilasterion. Tadi kata kerja, sekarang kata benda yang artinya sama. Hilasterion. Digunakan juga 2 kali. Ditunjukkan ayatnya. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Itu hilasterion. Karena iman dalam darahnya. Ibrani 9 ayat 5. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu hilasterion. Nah sekarang Ibrani 9 ayat 5 kok bicara tutup pendamaian. Kata itu diambil dari Keluaran 25 ayat 17. Nah, kalau saya jelaskan ini si Mangapul ngamuk lagi. Kok tahu-tahu lari ke kitab Keluaran. Lah mau bagaimana Ibrani 9 ayat 5 tutup pendamaian. Tutupnya tabut perjanjian memang diambil dari Keluaran 25. Ayat 17 bunyinya. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Nah, dalam terjemahan kita diterjemahkan tutup pendamaian. Dalam King James, RSV dan NASB, a mercy seat. Suatu pusat atau kedudukan belas kasihan. Jadi mau diterjemahkan pusat belas kasihan bisa, tapi seat itu kan tempat duduk ya. Bisa diartikan kedudukan belas kasihan. Lah NIV menerjemahkan an atoning cover. Saya tidak tahu dia maksudkan ini. Saya lupa apakah ini terjemahan dari Keluaran 25 ayat 17 atau Ibrani 9 ayat 5. Coba kita cek saja ya. Ibrani 9 ayat 5 dulu ya. Oh ya, ini atoning cover ya, kalau NIV ya. Kalau King James, RSV dan NASB, mercy seat, lalu NASB juga mercy seat. Ya, ini hilasterios. Jadi saudara, ini diambil dari Ibrani 9 ayat 5, bukan dari Keluaran 25 ayat yang ke-17. Karena saudara, kalau Keluaran 25 ayat 17 dalam bahasa Ibrani ya, kata-kata tutup pendamaian itu adalah kaporet. Mari kita lihat ya.
Keluaran 25 ayat 17. Ini keluar tutup pendamaiannya. Mesisit, ini ada kaporet. Mesisit, place of atonement, itu terjemahan yang diberikan oleh Bible Works. Kaporet itu berasal dari kata dasar kafar, yang artinya to cover, menutupi. Tutup pendamaian kan memang menutupi. Itu kan kayak seperti kotak gitu ya. Lalu tutupnya itu di atasnya. Nah sekarang ini kata-kata John Owen. Pelat atau pusat kedudukan atau pusat atau kedudukan belas kasihan ini disebut demikian karena itu ditempatkan di atas tabut perjanjian dan menutupinya. Seperti sayap-sayap dari kerub-kerub ada di atasnya. Arti simbolis atau rohani dari hal ini adalah seakan-akan untuk menyembunyikan hukum Taurat. Atau arti atau kecenderungan yang keras dari perjanjian tentang perbuatan baik yang ada di dalam tabut perjanjian. Saya ingat ya, 2 loh batu yang bertuliskan hukum Taurat atau 10 hukum Tuhan itu diletakkan di dalam tabut perjanjian, bukan? Lalu ditutup oleh tutup pendamaian itu. Jadi ada 2 loh batu, 10 hukum Tuhan, itu pasti nuduh kita, kamu berdosa. Tapi ditutup dengan tutup pendamaian itu. Dan itu disebut mesisi dan sebagainya. Nah sekarang dengan jalan demikian Allah menyatakan bahwa dirinya sendiri ditenangkan atau diperdamaikan. Dengan disembunyikannya penyebab kemarahan dan permusuhan. 10 hukum Tuhan itu yang menuntut kita, kamu dosa, ngelanggar ini. Tapi ditutup dengan tutup pendamaian itu. Mari sekarang kita baca Keluaran 25 ayat 16-17. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum, loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan itu ya, yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian. Ini kaporet dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Jadi saudara, loh batu tertuliskan 10 hukum Tuhan, dimasukkan ke dalam tabut perjanjian, lalu ditutup dengan tutup pendamaian atau kaporet itu. Dan ini semua menyimbolkan tuntutan hukum Taurat yang ditutup oleh Kristus. Ini bukan pengalegorian saudara. Memang hal-hal di dalam kemah suci atau bait suci itu, simbol-simbol itu banyak sekali. Memang iya kalau itu. Jadi ini bukan asal Tuhan suruh buat peti, ada tutupnya, dalamnya tuh buat wadah. Bukan, ini semua ada arti simbolis. 10 hukum Tuhan di situ, itu yang menuduh kita itu membuat Tuhan marah. Tapi ditutup dengan tutup pendamaian. Ini semua menyimbolkan tuntutan hukum Taurat ditutup oleh Kristus. Nah sekarang kesimpulan tentang kata pendamaian dalam 1 ayat 2 ini. Dalam hilasmos atau pendamaian itu tercakup. Pertama, poin A, hukum ditutup atau dipuaskan. Kedua, poin B, Allah diperdamaikan dan ditenangkan atau dipenuhi tuntutannya. Ketiga, poin C, dosa ditebus atau dibayar hukumannya. Keempat, poin D, orang berdosa diampuni. Kalau hal-hal ini ditujukan kepada setiap orang di dunia tanpa kecuali, maka ini menimbulkan universalisme. Jadi saudara, orang-orang Armenian atau orang seperti Mangapul Sagala yang katanya percaya 4 poin tapi menolak poin L ini, kalau mereka mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang tanpa kecuali, ayat-ayat yang mereka pakai baik mengandung kata-kata semua orang atau menggunakan kata dunia, dan mereka artikan mencakup semua manusia di dunia tanpa kecuali, semuanya atau hampir semuanya, menimbulkan ajaran universalisme. Mereka menafsirkan ayat itu ngawur saja. Mereka gunakan ayat ini, padahal kata pendamaian itu artinya seperti ini. Kalau memang itu oleh Yesus diberikan kepada semua orang tanpa kecuali, ya semua orang masuk surga. Tidak bisa ada orang masuk neraka. Itu ajaran universalisme.
Jadi memang universal atonement beda dengan universalisme. Tapi mereka menggunakan ayat-ayat sedemikian rupa sehingga kalau ayat-ayat itu dibahas sungguh-sungguh, ayat-ayat itu sebetulnya menimbulkan ajaran universalisme, bukan universal atonement. Sekarang kita bahas poin keempat. Kita membahas kata-kata seluruh dunia dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Ini kata John Owen. Kata-kata seluruh dunia artinya tidak lebih daripada semua bangsa-bangsa, semua keluarga-keluarga di bumi, semua daging, semua manusia, segala ujung-ujung bumi atau dunia. Ini jelas merupakan ungkapan yang sama dengan dan mencakup sama banyaknya orang seperti kata seluruh dunia. Tetapi ungkapan-ungkapan tersebut sering menunjuk kepada orang-orang percaya saja. Tetapi dari semua jenis dan di seluruh dunia. Jadi yang dimaksud orang percaya saja. Tapi dari semua jenis dan di seluruh dunia. Itu yang menjadi tafsiran Owen tentang kata dunia atau seluruh dunia dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Lalu dia memberikan contoh, dia tidak asal ngomong lagi. Nah ini pasti mengapul ngomong saya ngaco lagi ngambil ayat dari jauh-jauhnya dari kitab Mazmur. Saya tidak peduli dia. Saya ngajar hermeneutik saudara. Dalam menafsir satu ayat, kita harus mempedulikan dan memasukkan semua ayat di seluruh Alkitab yang ada hubungannya. Dan ini ada hubungannya. Ini saya ambil dari John Owen, saudara. Saya tidak cukup pintar untuk memikirkan ayat ini. Poin A, Mazmur 98 ayat 3. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Saudara, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Apa itu memang benar, saudara? Bahkan sampai zaman sekarang, apakah itu benar? Tidak akan jadi itu terjadi. Kalau itu diartikan segala ujung bumi itu setiap manusia di muka bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Tidak mungkin. Penginjilan memang diramalkan akan ke seluruh dunia. Itu tidak berarti setiap manusia di dunia akan mendapat Injil. Tidak mungkin itu. Dulu saja sudah banyak orang mati tanpa Injil kok. Tanpa tahu Injil. Dan ingat ya, kapanpun Kristus mau datang kembali, persis 1 detik sebelumnya ada bayi lahir. Bayi itu belum pernah dengar Injil. Jadi kapanpun, tidak ada saat setiap orang di dunia tanpa kecuali sudah melihat keselamatan dari Allah. Itu tidak ada. Jadi segala ujung bumi ini tidak bisa ditafsirkan mutlak seperti katakan seluruh dunia tadi juga sama-sama tidak bisa diartikan secara mutlak. Ayat kedua, poin B, Mazmur 22-28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik pada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Nah saudara, kalau seluruh dunia tadi mau dimutlakan, maka ini mestinya juga dimutlakan segala ujung bumi. Berbalik pada Tuhan. Apa memang semua orang akan berbalik pada Tuhan? Lalu bagian keduanya, segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah. Apa memang semua orang di dunia tanpa kecuali akan sujud menyembah Tuhan? Kalau dia mau konsisten, seluruh dunia dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 diartikan semua orang tanpa kecuali, maka ini juga semua ayat ini diartikan secara sama, saudara. Tapi yaitu jadi universalisme. Poin C, saudara. Mazmur 72 ayat 11b. Dan segala bangsa menjadi hambanya. Apa benar segala bangsa menjadi hambanya? Maksudnya setiap orang dan segala bangsa ada yang jadi hambanya. Tapi tidak betul-betul segala bangsa. Sekarang maupun kapanpun akan ada bangsa. Bahkan bangsa Yahudi sekarang yang menjadi hambanya itu minoritas luar biasa. Dan banyak bangsa-bangsa lain. Lalu poin D, Yoel 2 28a dan kisah itu dikutip dalam kisah 2:17a ya.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara, dia mencurahkan rohnya pada hari Pentakosta, kisah 2 itu ya. Dan dikatakan atas semua manusia. Dan itu dikutip dari Yoel 2:28. Nubuat tergenapi hari Pentakosta. Semua manusia ini kalau dimutlakan, berarti orang tidak percaya pun dikasih Roh Kudus, begitu. Semua manusia ini jelas harus semua manusia yang percaya. Itu baru sejalan dengan ajaran Alkitab. Hanya orang Kristen percaya sungguh-sungguh baru terima Roh Kudus. Diartikan semua manusia secara mutlak. Ini nabrak ayat tidak karu-karuan, saudara. Lalu poin Lukas 3 ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Laki-laki saudara. Apakah semua orang akan melihat? Tidak mungkin. Saya pergi ke negara manapun saat ini di dunia ini. Ada orang yang tidak pernah dengar Kristus. Kalaupun dia pernah dengar nama Yesus, dia tidak tahu apa-apa. Mati salib, menebus dosa, tapi tidak tahu. Tidak ngerti apa-apa. Belas. Banyak sekali. Masih belum cukup ABCDE. Bandingkan juga dengan ayat ini. Wahyu 5, 9 dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari, perhatikan ya, engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dan mereka itu siapa? Orang-orang dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kalau mereka itu adalah orang-orang dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, berarti bukan semuanya kan? Orang-orang tertentu dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jelas ini orang-orang pilihan dari setiap suku, bahasa, dan kaum, dan bangsa. Tapi bukan semua orang. Karena ini bilang apa? Engkau, Yesus ya, telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Padahal mereka ini dilihat dari sini tidak mungkin mereka itu mutlak semua orang, saudara. Karena dikatakan mereka itu dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi ini orang-orang pilihan dari tiap-tiap suku, dari tiap-tiap bahasa, dari tiap kaum, dari tiap bangsa. Lalu mereka itu dibuat jadi suatu kerajaan, jadi imam-imam dan sebagainya. Tapi Kristus disembelih dan dengan darahmu membeli mereka, bukan seluruh dunia. Ayat ini mendukung limited atonement secara sangat kuat. Jadi saudara, dari pembahasan 4 poin di atas ini, terlihat dengan jelas bahwa penafsiran reformlah yang benar. Jadi kata kita dalam 1 Yohanes 2:2 menunjuk kepada orang Yahudi Kristen. Karena Yohanes berbicara kepada orang-orang Yahudi Kristen. Kita itu Yahudi Kristen. Seluruh dunia orang-orang non-Yahudi yang percaya. Dan dengan penafsiran ini, maka 1 Yohanes 2:2 tidaklah bertentangan dengan doktrin limited atonement atau penebusan terbatas. Kalau mengapul itu menganggap penafsiran ini aneh, dibuat-buat atau apapun, maka saya mengatakan demikian ya. Sekarang 1 Yohanes 2:2 ini ada 2 kemungkinan penafsiran. Ditafsir seperti tafsiran Arminian, menghasilkan unlimited atonement. Atau ditafsir menurut tafsiran Reform menghasilkan limited atonement. Kalau menghasilkan unlimited atonement, bagaimana si Mangapul menjawab argumentasi dalam debat kemarin poin 1-8 itu? Misalnya kalau percaya predestinasi, Allah merencanakan dari semula hanya orang-orang tertentu yang selamat. Lalu buat apa waktu mati menebus yang tidak ditentukan untuk selamat itu mau buat apa? Tidak konsisten.
Juga kalau Yesus memang mati menebus dosa semua orang akhirnya sebagian besar masuk neraka. Bagi yang masuk neraka, dosanya dihukum 2 kali. Itu tidak adil. Bertentangan lagi. Lalu ada orang-orang yang sudah mati sebelum Kristus menebus dosa. Mereka sudah masuk neraka karena mereka mati dalam dosa. Masa Yesus mati menebus orang yang sudah dalam neraka? Lalu ada orang-orang yang tidak pernah sampai mati mendengar Injil, tidak pernah. Lah masa Yesus mati menebus dosa orang itu, tapi Tuhan mengatur sampai mati orangnya tidak pernah mendengar Injil. Kok aneh, saudara? Kalau dia mati menebus dosa orang itu, seharusnya dia maunya menyelamatkan orang itu. Kenapa dia mengatur orang itu sampai mati tidak pernah mendengar Injil? Ini tidak cocok. Tabrakan semua. Dan banyak poin-poin yang saya jelaskan, setiap korban itu mesti ada orangnya. Untuk siapa korban ditujukan. Dan macam-macam hal yang lain saudara bisa lihat dari debatnya. Saya jelaskan di sana. Dan saya juga sudah potong bagian itu menjadi video tersendiri. Tadi malam dikeluarkan. Jadi dari 2 penafsiran itu, penafsiran yang satu harmonis dengan ayat-ayat yang lain. Tapi penafsiran yang lainnya, yang pihak Arminian ini, nabrak seadanya ayat tidak karu-karuan. Mau penafsiran satu ini aneh atau tidak aneh? Menurut saya tidak ada anehnya. Tapi kalau dianggap aneh, aneh tapi pokoknya sesuai dengan ayat-ayat lain dari Alkitab, maka harus itu yang dipilih. Daripada yang kelihatannya bagi dia tidak aneh, tapi tabrakan dengan seadanya ayat. Ini orang biblical model apa? Yang nafsir ayat ditabrakkan seadanya ayat. Dia nafsirkan Yohanes 3 ayat 16 tanpa peduli Roma 9 ayat 13. Katanya Allah mengasihi semua orang. Kalau Allah mengasihi semua orang, kenapa dikatakan dalam Roma 9 ayat 13, aku membenci Esau? Satu itu saja sudah perkecualian, sudah tidak bisa diartikan Allah mengasihi seluruh dunia tanpa kecuali. Tidak mungkin. Juga saya pertanyakan ya, si Mangapul ini percaya reprobation atau tidak ya? Dia berkata dia percaya 4 poin ini, saya sangat meragukan. Dari penjelasannya dan sebagainya saya sangat meragukan. Kalau dia percaya doktrin reprobation atau penentuan binasa, Allah itu dari minus tak terhingga sudah menentukan sebelum orangnya lahir, sebelum ada apapun. Sudah ditentukan orang-orang itu akan masuk neraka. Bagaimana itu kasih? Makanya saya tidak percaya Allah mengasihi orang-orang reprobate. Dari minus tak terhingga Allah tidak mengasihi orang-orang yang reprobate. Dia hanya mengasihi elect. Karena itu dunia dalam Yohanes 3:16 harus diartikan laki-laki sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Itu dunia dari orang-orang pilihan. Juga itu ayat itu nanti sesuai dengan ayat sebelumnya, ayat 15 maupun ayat sesudahnya ayat 17. Tapi itu nanti akan saya buat khotbah tersendiri. Yang ini rasanya sudah cukup. Jadi apa yang dia takut pada saat debat sehingga saya di stop, sekarang sudah saya buatkan sebagai suatu khotbah. Dan saya harap ini bisa disebarkan dan dijadikan suatu argumentasi orang-orang yang percaya limited atonement. Jangan takut ayat ini. Ayat ini kelihatan sepintas menakutkan. Tapi setelah dibahas seperti ini, padahal ini pembahasan ringkas loh. Saya punya pembahasan lengkapnya yang jauh lebih jelimet. Mungkin lain kali akan saya berikan, mungkin. Tapi untuk kali ini cukup, yang ini sudah lebih dari cukup. Saya bisa gunakan khotbah ini untuk orang-orang yang menganggap 1 Yesus 2 secara kuat mendukung unlimited atonement. Berikan khotbah ini, berikan linknya dari YouTube kepada mereka dan suruh mereka bantah. Mau debat dengan saya, siapapun saya jalani. Asal debatnya yang punya tata krama ya. Tidak seperti modelnya Mangapul. Saya baru tahu 1 kali itu debat dengan orang yang tidak punya aturan seperti itu. Dia tuh tuan rumah. Dia ngomong saya dengar saudara.
Orang debat itu mestinya memang dengarkan argumentasi lawan. Segoblok apapun argumentasi saya dengar. Justru yang goblok-gobloknya itu saya catat. Dan saya hantam nanti. Tapi saya tidak menyela kan. Tapi dia bolak-balik saya ngomong di sela. Sampai akhirnya saya balas juga. Karena saya tidak diberi kesempatan bicara lama-lama. Jadi akhirnya saya salah juga. Tapi yang bikin gara-gara adalah dia. Katanya damai. 1 hari sebelumnya bilang damai. Tapi dalam debat itu dia yang ajak gegeran. Saya tidak kepingin damainya jadi gegeran lagi sebetulnya. Tapi dia rasanya yang kepingin seperti itu. Gengsinya, kesombongannya, sikap arogannya, dan macam-macam hal yang konyol dari dia itu membuat rasanya damainya ini sukar untuk bisa bertahan. Memang sekarang tidak musuhan seperti dulu. Dia masih WA dengan saya. Tapi ini katakanlah semacam perang dingin antara dulu antara Uni Soviet dengan Amerika, sekarang antara Amerika dengan China. Ini bukan damai. Tidak berantem gitu saja. Tapi yang jelas, apa yang dia takutkan, saya sudah jelaskan. Saya tidak peduli dia mau nonton atau tidak nonton. Saya tidak ngurus. Kalau dia saya berikan tidak mau, ya sama saja seperti orang diinjili. Saya tutup mulutmu, aku tidak mau dengar injilmu. Ya sudah, masuk neraka salahmu sendiri. Orang tidak mau mendengar penjelasan firman, saya meragukan kekristenan dia, bukan meragukan kereforman dia. Kekristenannya saya ragukan. Nah, saya tujukan ini bagi orang-orang yang mau mendengar. Orang-orang yang tidak percaya limited atonement tapi yang masih mau tunduk pada firman, silakan belajar. Dan coba tolong hancurkan. Kalau enggak, bertobatlah dan terimalah doktrin ini. Dan orang-orang yang percaya limited atonement, jangan takut dengan ayat ini. Pelajari dan gunakan dalam berdebat. Tuhan memberkati saudara.